Amin. Sejak tahun 2004, SMK Negeri 1 Jamblang hadir untuk mendidik putra-putri bangsa dengan semangat nilai pendidikan karakter. Contohnya budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi, peserta uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Tidar Magelang. Nomor peserta PPG 205072741009, NIM 2370307114. Ingin tahu musikalisasi puisi? Mari kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran ini kita mulai, KM silakan untuk mempersiapkan teman-temannya berdoa. Mari kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, yang menyampaikan doa mati mulai. Selesai. Dan cepat. Terima kasih. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum kegiatan pembelajaran yang Bapak mulai, Bapak ingin mengabsensi terlebih dahulu kehadiran dari anak-anak sekalian. Bagaimana kabar dari anak-anak sekalian untuk pagi hari ini? Ya. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Siap? Oke, berarti hari ini kita melaksanakan kegiatan proses pembelajaran tentang musikalisasi puisi. Ada 25 orang. 10 dari teman kalian sedang melaksanakan praktik kerja lapangan. Ya, baik anak-anak sekalian, kita akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini tentang musikalisasi puisi. Sebelum kita memulai kegiatan musikalisasi puisi ini, Bapak akan mengingatkan kepada anak-anak sekalian berkaitan dengan tentang profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila ini anak-anak harus tetap menjunjung iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, berakhlak mulia, kemudian berpikir atau benar kreatif, kritis, bergotong royong, dan yang tidak kalah penting adalah berkebinekaan global. Itu adalah bagian dari profil pelajar Pancasila yang harus kita junjung tinggi. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai, ya, tujuan dari pembelajaran yang akan kita mulai adalah sekarang, yaitu peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur musikalisasi puisi. Ya, kita akan menelaah musikalisasi puisi itu seperti apa, kemudian peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur musikalisasi puisi. Peserta didik mampu menghasilkan karya musikalisasi puisi. Ya, ini yang paling utama adalah anak-anak sekalian mampu ya menghasilkan sebuah karya puisi diubah dalam bentuk musik, dan peserta didik mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu Bapak ingin bertanya, di antara dari anak-anak sekalian, adakah yang sudah pernah mengikuti atau memainkan puisi diubah dalam bentuk musikalisasi puisi? Ada? Acungkan tangan. Ya, Aliska, sudah pernah mengikuti, sudah pernah ikut dalam kegiatan musikalisasi puisi? Sudah. Puisi apa yang diubah dalam bentuk musikalisasi puisi? Musikalisasi puisi yang pernah saya persembahkan itu ada 2. Yang pertama berjudul Aku, karya Khairil Anwar. Di berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, karya Khairil Anwar juga. Jadi 2 ya. Menurut Aliska, dalam kegiatan musikalisasi puisi itu apakah menyenangkan atau bagaimana ini? Untuk musikalisasi puisi
itu sendiri sangatlah menyenangkan karena dengan kita belajar musikalisasi puisi, kita bisa mengetahui inti dari puisinya tersebut dan juga bisa menghayati serta mendalami ketika kita menyanyikan puisi. Itu adalah bagian dari musikalisasi puisi. Dan Bapak yakin dari teman-teman semuanya ini pasti ya pernah merasakan membuat sebuah puisi diubah dalam bentuk musikalisasi puisi. Ya, lanjut kita akan lihat. Nah, ini materi yang akan kita paparkan pada kesempatan di pagi hari ini tentang musikalisasi puisi. Yang tadi disampaikan oleh Aliska sangat menyenangkan dalam kegiatan musikalisasi puisi. Apa itu musikalisasi puisi? Nah, ini. Musikalisasi puisi itu dapat dibagi, unsur-unsurnya dapat dibagi 5. Yang pertama adalah nada, kemudian irama, pelafalan, harmoni, dan ekspresi. Nah, kita lihat sekarang apa yang dinamakan nada. Nada dalam musikalisasi itu adalah dalam musikalisasi puisi, nada menjadi unsur utama yang penting karena puisi harus dibacakan sesuai dengan nada iringan musik yang digunakan. Irama dalam pembacaan musikalisasi puisi dilakukan untuk menjiwai isi puisi yang dibawakan. Penentuan irama dan temponya ditentukan dari tema itu sendiri. Ya. Kemudian apa itu pelafalan? Pelafalan di sana adalah sama seperti pembacaan puisi biasa. Pelafalan juga termasuk unsur musikalisasi puisi. Pelafalan dari pembacaan puisi harus jelas agar pendengarnya dapat memahami dan menjiwainya. Harmoni artinya keseluruhan. Unsur musikalisasi puisi haruslah saling berkesinambungan dan harmonis. Mulai dari nada iringan musik hingga cara pembawaannya, semua harus harmonis dan serasi. Sedangkan yang ekspresi, nah ini ekspresi tidak kalah penting yang harus kalian perhatikan. Dalam membaca atau saat membacakan puisi, ekspresi menjadi unsur penting. Apa itu? Begitu pula dengan musikalisasi menjiwainya. Harmoni artinya keseluruhan. Unsur musikalisasi puisi haruslah saling berkesinambungan dan harmonis. Mulai dari nada iringan musik hingga cara pembawaannya, semua harus harmonis dan serasi. Sedangkan yang ekspresi, nah ini ekspresi tidak kalah penting yang harus kalian perhatikan. Dalam membaca atau saat membacakan puisi, ekspresi menjadi unsur penting. Musikalisasi itu ada 4. Nah, yang pertama musikalisasi puisi total, kedua musikalisasi puisi iringan, 3 musikalisasi puisi lagu, dan yang keempat musikalisasi puisi campuran. Ya, kita lihat lagi bentuk musikalisasi yang pertama total, artinya seluruh isi puisi diubah dan diterjemahkan ke dalam bentuk instrumen musik. Ya, kata lainnya tidak ada pembacaan puisi atau mungkin hanya ada penyebutan judul saja. Kemudian yang kedua adalah iringan, artinya puisi dibawakan dengan diiringi permainan alat musik seperti gitar, piano, biola, atau lainnya. Ya. Kemudian kita lanjut, yang keempat lagu, artinya seluruh isi puisi diubah ke dalam bentuk lagu sehingga lirik lagunya berasal dari puisi. Dan langkah dalam membuat musikalisasi puisi, ada pemilihan puisi, ada penentuan bentuk, kemudian penafsiran isi puisi, dan yang keempat adalah penentuan irama musik. Saksikan musikalisasi puisi Aku karya Sapadi Djoko Damono. Aku ingin sempat diucapkan kayu
Ya, itu adalah bagian kecil dari musikalisasi puisi Aku Angin karya Sapadi Djoko Damono. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran berikutnya, silakan anak-anak kita bagi tugas sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak sampaikan. Ya, silakan, ada 4 kelompok yang harus kita bagi tugas. Langsung membentuk kelompoknya saja. Langsung membuat lingkaran di situ. Nanti akan Bapak bagikan LKPD-nya. Langsung membentuk kelompok. Ayo, silakan. Silakan langsung membentuk melingkar. Enggak. Ya, sudah semuanya? Kalian persiapkan untuk pementasan musikalisasi puisi. Apa saja yang harus kalian persiapkan? Ya, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan? Ya, silakan, waktunya hanya 10 menit untuk mempersiapkan musikalisasi puisi. Hal apa saja yang harus dipersiapkan nanti pada saat kalian mementaskan musikalisasi puisi. Silakan. Ayo, diperhatikan, ini kan dibicarakan dulu. Seperti apa obrolan saja dulu, biar tenang saja. Kan apa konsepnya, apa dan bagaimana disiapkan. Ya, jadi kan puisinya udah dapet nih. Nadanya apa, gimana nadanya? Nadanya kan ya yang sedih-sedih gitu tuh. Ya jadi yang agak menjiwai gitu. Ngerok star. Ya. Enggak juga kan sedih. Terus kita happy ya. So dari kata-kata yang itu dari puisinya itu kayak kayak hati banget. Apa maknanya? Maknanya kayak Ayo. Ini ngasih. Perhatikan, kegiatan diskusi cukup. Silakan, setelah ini kursinya dikebelakangkan semua. Nanti Bapak akan memanggil satu persatu berdasarkan kelompok untuk menampilkan atau mementaskan musikalisasi puisi yang sudah anak-anak semua siapkan. Silakan kepada semua anak-anak saya, digeser kursinya ke belakang semuanya di sana. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan mementaskan hasil dari diskusi dari anak-anak sekalian. Silakan, yang pertama Bapak minta dari kelompok 1 untuk menampilkan musikalisasi puisinya. Silakan kelompok 1 untuk tampil ke depan. Tepuk tangan dulu. Kami dari kelompok 1 akan membawakan puisi Aku karya Khairil Anwar.
menyaksikan hasil dari musikalisasi kelompok 1. Sekarang saatnya untuk kelompok 2 menampilkan karya musikalisasi puisinya. Silakan untuk kelompok 2 tampil ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan musikalisasi puisi yang berjudul Hatiku Sambar Daun, karya Sapandi Djoko Dampung. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Yang
tepuk tangan untuk kelompok kita. Mari kita lanjutkan kelompok keempat untuk mementaskan musikalisasi puisi yang dengan judul Senja di Pelabuhan Kecil. Silakan untuk kelompok 4 berdiri dan silakan maju. Beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempersembahkan musikalisasi puisi berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, karya Khairil Anwar. Selamat menikmati. Pagi hari ini
sebagai refleksi, Bapak ingin menanyakan bagaimana kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu mengenai tentang musikalisasi puisi. Apakah anak-anak semuanya menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran musikalisasi puisi? Menyenangkan. Ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak, ajungan tangan, menyenangkan dalam hal apa? Yang pertama menyenangkan karena kegiatan ini dilakukan secara bersama-sama. Dan yang kedua, seperti yang kita tahu bahwa biasanya kita mengetahui puisi itu dalam bentuk dibacakan. Namun pada kegiatan ini, selain dibacakan, puisi juga diiringi irama musik sehingga jauh lebih berekspresi. Mungkin cukup. Ya, terima kasih yang disampaikan oleh Robi. Sangat memuaskan ya. Benar, sangat memuaskan dalam kegiatan musikalisasi puisi pagi hari ini? Ya. Mengasihkan? Baik. Sebagai penutup, Bapak sampaikan pada pembelajaran di pagi hari ini untuk persiapan untuk minggu depan, jangan lupa silakan kalian buka kembali tentang analisis cerpen, di mana dalam analisis cerpen itu nanti Bapak meminta kepada anak-anak mencoba untuk menggali cerpen diubah ke dalam bentuk puisi. Bisa dipahami? Baik, silakan kepada Ali untuk berdoa. Pimpinan, saya ambil alih. Duduk siap. Mengakhiri kegiatan belajar pada hari ini, marilah kita membaca doa. Pak, izin menyesuaikan. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum